Selama tahun 2020 ini, pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro tergolong cukup tinggi. Bahkan dari kasus pengajuan cerai itu terhitung mulai bulan Januari hingga Desember tahun 2020, tercatat setidaknya ada 2.888 pasangan suami istri yang mengajukan diri untuk mengakhiri rumah tangga yang sudah dibinanya. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jami mengungkapkan, dari jumlah perkara cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Bojonegoro didominasi oleh perkara cerai gugat, di mana istri yang menggugat suami dengan jumlah 1.977 perkara, sementara cerai talak berjumlah 911 perkara. Sementara di tahun 2019, jumlah cerai gugat berjumlah 1.916 perkara, cerai talak sejumlah 956 perkara. Rata-rata latar belakang perceraian itu terjadi lantaran adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri akibat masalah perekonomian di keluarganya. Solikin Jami menambahkan bahwa jumlah kasus perceraian yang terjadi selama tahun 2020 ini didominasi oleh pasangan muda yang rentan dengan usia rata-rata di bawah 30 tahun sebanyak 81%, sementara selebihnya di atas usia 30 tahun. Selain itu, masa perkawinan yang dijalani rata-rata berkisar antara 7 hingga 8 tahun. Selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga, faktor SDM serta pendidikan para pasanganlah yang mempengaruhi berakhirnya keluarga yang telah dibina. Seperti data yang ada, itu terjadi peningkatan luar biasa. Kita saat sekarang ini sudah menerima 3.702. Dari data yang ada itu, sebetulnya yang cukup menjadi perhatian publik bagi warga Bojonegoro, peningkatan itu disebabkan karena banyak faktor. Salah satu faktor yang paling dominan itu adalah sebetulnya dari faktor SDM. SDM ini sumber daya manusia, rata-rata yang berperkara di pengadilan ini adalah SDM-nya rendah. Kemudian yang kedua, tidak akibat dari SDM rendah itu, ternyata yang paling dominan yang menyebabkan itu adalah faktor ekonomi. Yang perlu diperhatikan oleh publik di warga Bojonegoro, meningkatnya jumlah perceraian di Bojonegoro ini, ternyata data yang ada itu adalah rata-rata usia di bawah 30 tahun itu adalah mencapai 81%. Dan data yang ada di kami sebetulnya ini cukup menjadi perhatian bagi publik. Usianya masih di bawah 30 tahun dan masa lamanya menikah itu rata-rata hanya 6-7 tahun. Ini logikanya berarti faktor SDM dalam hal pendidikannya itu rendah, kemudian faktor ekonomi itu menjadi suatu hal yang sangat dominan. Makanya kita bermimpi agar supaya mengerem persoalan ini, satu hal yang perlu kita perhatikan dan itu menjadi perhatian para penguasa ini adalah sebenarnya bagaimana untuk mengerem persoalan perceraian di Bojonegoro ini adalah salah satu di antaranya yang menjadi dominan itu adalah untuk meningkatkan SDM. SDM ini kalau nanti dengan cara pendidikannya tinggi, nanti pernikahan di usia mudanya itu bisa direm, kemudian ketangguhan ketika menghadapi persoalan nanti juga bisa diatasi, dan itu saya yakin itu nanti akan mengerem pendidikan perceraian di Bojonegoro. Karena kalau terus menerus dengan data yang ada ini logikanya berarti faktor ekonomi yang menyebabkan asal-masalahnya itu kemiskinan, kemudian faktor pendidikan SDM yang asal masalahnya itu adalah kebodohan. Selama ada kebodohan dan kemiskinan itu dominan di Bojonegoro, maka mau tidak mau persoalan perceraian yang menjadikan hancurnya sebuah keluarga itu tidak akan bisa direm. Dengan jumlah data yang sudah masuk tersebut, diprediksi angka perceraian masih akan bertambah kembali. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.